Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam, Bu Indah dan kakak-kakak Asprat. Perkenalkan, nama saya Glendy Hernandez, NIM saya 76. Pada video kali ini, saya akan live code mengenai praktikum modul 3. Untuk soal yang saya ambil, yaitu 1.1 bilangan pembagi. Saya akan membacakan soalnya. Buatlah flowchart, tidak harus menggunakan flowgorithm untuk menampilkan bilangan-bilangan pembagi yang sama antara dua buah bilangan. Dan dua buah bilangan itu inputan dari user. Dan dari bilangan pembagi tersebut, tampilkan bilangan pembagi terbesar. Implementasikan flowchart yang sudah dibuat, bukan generate dari flowgorithm dengan menggunakan bahasa Python sehingga menghasilkan output seperti contoh-contoh yang terdapat pada gambar 1. Ini gambar satunya. Jadi pada soal ini kita diminta untuk mencari pembagi yang sama dari kedua bilangan. Kedua bilangan itu inputan dari user. Selain itu kita juga disuruh menampilkan output pembagi yang sama terbesar adalah titik-titik. Itu berapa dari kedua bilangan itu, pembagi yang sama yang terbesar itu yang mana. Baiklah, di sini saya akan membuat code-nya terlebih dahulu ya. Setelah saya membuat code-nya, saya akan membuat flowchart-nya. Dikarenakan saya lebih paham membuat code-nya terlebih dahulu. Baiklah, saya mulai. Saya akan buat variabel A. Ini untuk menampung bilangan pertama inputan dari user. Kemudian ini variabel yang ke B untuk menampung bilangan kedua inputan dari user. Setelah itu, kalau kita lihat dari outputannya, ini kan ada pembagi yang sama ke 1, pembagi yang sama ke 2, pembagi yang sama ke 3, dan seterusnya. Ini saya akan menggunakan variabel count, sama dengan 0, kita inisiasikan. Kemudian saya akan masukkannya ke dalam iterasi. For i in range. Di sini kita mulai dari 1. Kemudian ini kita bebas ya, bisa menggunakan yang A atau yang B. Bebas, karena ini nanti akan saya buat satu kesatuan. Saya akan membuat yang A plus 1. Kemudian kita masukkan ke dalam seleksi untuk menentukan pembaginya ya. If A dimodulus I sama dengan 0 and B dimodulus I sama dengan 0. Nah, ini saya buat satu kesatuan karena jika yang A bernilai true, yang B bernilai false, maka hasilnya false dan tidak akan di print. Dan apabila keduanya ini bernilai true, maka I yang keduanya itu bernilai true akan di print. Jadi kenapa saya bilang tadi bebas bisa menggunakan yang A atau menggunakan yang B. Baiklah, ini kita langsung saja. Bentar saya increment dulu count-nya. Kemudian kita langsung print.
pembagi yang sama count untuk menampilkan pembagi yang keberapa, kemudian sama dengan, kemudian ini kita print i-nya. Kenapa kok harus i? Karena ini kan dimodulus dengan i. Nah, i pada iterasi keberapa yang ini bernilai true. Contohnya saja seperti ini. Yang outputan yang ini ya. Ini bilangan pertamanya 8, bilangan keduanya 20. Supaya nanti hasilnya bisa 1, 2, 4. Ini yang bernilai true. Yang kedua bilangannya ini apabila dibagi dengan i ini sama dengan 0. Kemudian saya akan mencoba jalankan terlebih dahulu apakah ada error atau tidak. Saya akan menggunakan contoh outputan yang A. Bilangan pertama 8 dan bilangan kedua 20. 8, bilangan kedua 20. Pembagian sama 1, 2, dan 4. 1, 2, dan 4. Oke, sudah. Sekarang kita tinggal menentukan pembagi yang sama besar adalah yang mana. Oke, kita masukkan ke dalam variabel data. Data sama dengan i. Kemudian sebentar, kenapa kok saya data sama dengan i ini saya buat variabel baru yaitu data sama dengan i. Dikarenakan ini kan i tadi kan outputan yang ini kan itu ada 3, 1, 2, dan 4. Nanti saya akan mengambil dari iterasi yang terbesar ini, yaitu nilai 4-nya saja akan saya ambil. Jadi bagaimana caranya mengambil yang terbesar itu? Itu yaitu dengan kita masukkan print di luarnya for ini. Supaya nanti kita bisa mengambil yang terbesar ini. Print pembagi yang sama terbesar adalah data. Karena i-nya sudah kita masukkan ke dalam variabel data. Oke, untuk yang tadi bilangan pertama 8, bilangan kedua 20. Pembagian sama 1, 2, dan 4. 1, 2, dan 4. Pembagi yang terbesar itu 4. Kemudian saya akan mencoba output yang B. Masukkan bilangan pertama 18, masukkan bilangan kedua 54. 18, 54. Pembagi yang sama itu ada 1, 2, 3, 6, 9, 18. 1, 2, 3, 6, 9, 18. Pembagi yang sama besar adalah 18. Pembagi yang sama besar adalah 18. Baik, saya akan masukkan ke dalam contoh output yang ke C. Bilangan pertama 20, bilangan kedua 100. Bilangan pertama 20, bilangan kedua 100. Baiklah, pembagi yang sama itu ada 1, 2, 4, 5, 10, 20. 1, 2, 4, 5, 10, 20. Pembagian terbesar adalah 20. Baik, sudah benar. Selanjutnya saya akan membuat flowchart-nya.
Baiklah, di sini saya akan membuat flowchart dengan berpatok kepada bahasa Python yang telah saya buat. Di sini kita akan mendeklar terlebih dahulu variabelnya. Kita ada variabel A, B, count, dan variabel I untuk iterasinya. A dan B ini untuk tampungan inputan dari user. Kemudian count untuk ini tadi menentukan pembagi yang keberapa. Kemudian I. A, B, count, dan I. Oke, setelah itu kita masukkan output untuk menampilkan masukan bilangan pertama. Masukkan bilangan pertama. Kemudian kita beri inputan. Ini bilangan pertama tadi kan A. Input A. Kemudian ini ada kita kasih output lagi. Masukkan bilangan kedua. Kemudian kita kasih input B. Kemudian kita kasih assign untuk inisiasi count sama dengan 0. Count sama dengan 0. Kemudian kita masukkan iterasinya. Variabel I dimulai dari 1. Kemudian ini bebas, bisa A, bisa B. Saya menggunakan A sesuai dengan codingan saya. Kemudian di dalam for ini kita masukkan seleksi if. Ini ya. A dimodulus I sama dengan 0, N, B dimodulus I sama dengan 0. Oke. Kemudian di true-nya sini kita increment count-nya. Count plus 1. Kemudian kita lakukan print. Pembagi yang sama. Kalau sebelumnya di Python itu menggunakan koma, sedangkan kalau di flowchart itu menggunakan dan untuk pemisahnya. Dan di flowchart tidak mengenal titik satu. Count dan titik 2 ini ada sama dengan I. Baiklah, kemudian ini ada variabel data. Ini kita buat variabel baru, yaitu variabel data. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, nanti saya akan mengambil I yang terbesar ini, I yang terakhir. Ini ada data, ini sama dengan I. Setelah itu,
Ini kita juga ada print pembagi yang sama besar adalah pembagi yang sama terbesar adalah, tetapi di luarnya for. Bertujuan untuk yang diambil itu supaya nilai yang terbesarnya saja tidak masuk di dalam iterasi. Ini output pembagi yang sama terbesar adalah koma data. Oh, baiklah, saya akan mencoba menjalankan flowchart-nya. We can store it must be first. Oh, count. Variable count-nya belum di declare. Ini kita, oh, variabel datanya belum di declare. Ya, tadi ini juga ada typo. Kemudian ini variabel datanya masih belum saya declare di sini. Baiklah, saya akan mencoba jalankan flowchart-nya. Masukkan bilangan pertama 8, masukkan bilangan kedua 20. Pembagi yang sama ke satu itu ada satu, pembagi yang sama kedua ada dua, pembagi yang sama ketiga ada 4, pembagi yang sama terbesar adalah 4. Baiklah, sama seperti yang ada di sini ya. Masukkan bilangan pertama 8, masukkan bilangan kedua 20. Kemudian pembagian sama itu ada 1, 2, 4. Pembagian terbesar adalah 4. Baik, sekian dulu dari saya. Apabila ada kata-kata ataupun kalimat yang salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih.